ingat cerita saya waktu di rumah retret? Kalau Anda lupa, kalau Anda ingat, tidak apa-apa lah. Saya tuh kalau memberi retret anak-anak, saya senang. Karena kalau orang tua yang beri saya seminar, saya gampang. Kan orang tua tuh kalau duduk ya pura-pura bahagia lah, gitu, pura-pura ngerti lah, walaupun gak dong apa-apa gitu ya. Yang lain ketawa, kita ketawa berjamaah. Tapi kalau memberi retret anak-anak, Bu, saya tuh bisa ahli cerita dan seterusnya. Karena 20 tahun saya dengan anak-anak. Lalu kan anak-anak yang retret itu kan tidak semua Katolik. Saya senang bahwa tadi beberapa peserta pernah retret dengan saya. Syukur kepada Allah. Mereka sudah bertobat, walaupun bukan karena retret dengan saya. Jadi SD itu kalau retret kan ada yang Muslimnya, ada yang Budanya, ada yang Hindunya, ada yang Katolik dan Kristennya. Biasanya sekolah Katolik didominasi oleh orang Kristen. Banyaknya orang Kristen. Sekolah Kristen didominasi oleh orang Katolik. Lalu setelah saya katakan, nah kenapa kita yang Kristen Protestan, Advent, Pentakosta, bahkan Katolik kita disebut Kristen? Kenapa kita disebut Kristen? Ada satu anak dan banyak yang lain angkat tangan. Saya lihat ada satu anak, dia dengan semangatnya mau tanya, saya. Ya, nah, kenapa kita disebut Kristen? Karena kita bukan Muslim. Sampai teman-temannya, kamu salah, kamu gak bener nih jawabnya, gak tepat nih. Terus anak itu dengan terang, emangnya saya salah? Nggak salah sih, cuma nggak pakai otak. Lalu ada satu anak, kelihatannya apa? Saya jawab, ya silakan, dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Kita mengikuti Kristus karena kita percaya Kristus adalah sumber keselamatan kita. Haleluya, amin. Kamu menjawab seperti seorang pendeta. Dia berdiri, memang saya anaknya pendeta. Saya selidiki anak tadi yang salah, anaknya prodiakon. Lalu saya ngomong, betul, kita disebut Kristen karena kita mengikuti Kristus. Bagus. Nah, kalau kita mengikuti Kristus, berarti yang di depan siapa? Kristus, Romo, Yesus, Romo. Yesus yang harus di depan, kita di belakang. Oke. Kalau Yesus ke kiri, ya ke kiri, Romo. Kalau Yesus ke kanan, ya kita ke kanan, Romo. Kan harus setia. Kalau Yesus lurus, ya lurus juga, Romo. Kan pengikut harus ngikutin. Lalu saya pilih ambil salib. Kalau Yesus disalib, itu semua seperti pengkhianat ini. Tertawa. Dan tidak menjawab. Sampai saya ngomong, kalau Yesus disalib, anak prodiakon kata, saya sudah gelisah mau menjawab apa. Karena tidak ada yang lain. Lalu akhirnya, ya sudah, kenapa? Gimana kalau Yesus disalib? Saya mau jawab, ya kalau Yesus disalib, biarin aja dia sendirian, Romo.